Sulaiman Ar-Raji adalah seorang milioner tanpa harta. Sebuah perkebunan kurma di Saudi Arabia di kota Al-Qasim memiliki lebih dari 200.000 pohon didedikasikan ke jalan Allah. Terdapat 45 jenis varietas kurma di kebun tersebut dengan tingkat produksi sebesar 10.000 ton kurma per tahun. Kebun ini merupakan harta wakaf terbesar di bumi. Pendapatan dari kebun wakaf ini digunakan untuk membangun masjid di banyak negara di dunia, membiayai kegiatan amal dan pelaksanaan iftar selama bulan suci Ramadan di dua masjid suci, yakni Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kebun kurma ini merupakan dedikasi ke jalan Allah oleh orang terkaya di Saudi Arabia, yaitu Sulaiman Ar-Raji. Sulaiman Ar-Raji terlahir sebagai seorang anak yang miskin ketika bersekolah di kampungnya. Suatu hari pihak sekolah mengadakan kegiatan perjalanan wisata dan meminta setiap pelajar untuk membayar sejumlah 1 rial. Ketika pulang, dia meminta uang kepada orang tuanya, namun mereka tidak memiliki uang 1 rial tersebut. Dia menangis sejadinya ketika waktu pelaksanaan perjalanan wisata semakin dekat, sehingga sampai dengan waktu pengumuman hasil ujian kuarter. Dia dinyatakan sebagai pemenang ranking pertama di kelas dan gurunya seorang Palestina memberikan uang 1 rial sebagai reward. Mengetahui hal tersebut, dia bergegas berlari ke arah guru penyelenggara program wisata untuk menyerahkan uang 1 rial yang telah diterimanya sebagai hadiah. Sejalan dengan berlalunya waktu, dia menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja. Dimulai dari sebuah ruang kecil yang dia sebut bank. Dia menjalankan usahanya sebagai pengusaha muda dengan dedikasi dan kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi jerih payahnya. Dalam jangka waktu yang singkat, jaringan perbankan yang bernama Ar-Raji berkembang di seluruh wilayah Arab Saudi. Sulaiman Ar-Raji mencari tahu keberadaan gurunya seorang Palestina. Dia bertemu dengan sang guru yang sudah pensiun. Kondisi ekonomi di Palestina sangat sulit, bahkan hanya untuk sekedar menyambung hidup. Raji mengajak sang guru ke dalam mobil dan mengatakan bahwa, "Saya berhutang dengan Anda, Tuhan." Sang guru menjawab, "Bagaimana mungkin seorang bisa berhutang dari orang miskin seperti saya?" Kemudian Raji mengingatkan sang guru beberapa tahun silam, "Anda telah memberikan saya sejumlah uang 1 rial." Sang guru tersenyum sambil mengatakan, "Sekarang engkau ingin mengembalikan uang 1 rial itu kepada saya?" Raji memarkirkan mobilnya di depan sebuah bungalow yang juga terdapat sebuah mobil mewah di halamannya. Raji mengatakan kepada sang guru, mulai hari ini bungalow dan mobil mewah tersebut menjadi milik sang guru, dan dia akan bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan. Sang guru Palestina bersimbah air mata mendengarkan hal itu, seraya mengatakan pemberian bungalow dan mobil mewah tersebut terlalu berlebihan baginya. Dia tidak layak untuk mendapatkannya. Raji menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan dulu ketika menerima uang 1 rial dari sang guru jauh lebih besar daripada kebahagiaan sang guru di saat menerima pemberiannya. Pada tahun 2010, Sulaiman Ar-Raji memanggil anak-anak, istri-istri, dan orang yang dia cintai dan membagi hartanya kepada mereka serta seluruh kewajiban yang harus dipenuhinya.
Pada saat ini, nilai wakaf dari Sulaiman Ar-Raji lebih dari 60 miliar rial. Dia memiliki sebuah perusahaan Saudi dan Raji Bank yang telah mendonasikan 170 juta rial untuk penanganan virus corona dan menyerahkan 2 hotel di Mekah kepada Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Kebun yang dimiliki oleh Sulaiman Ar-Raji, menurut Guinness Book of Record, tercatat sebagai usaha donasi terbesar yang pernah ada. Menurut majalah Forbes, Raji merupakan salah seorang dermawan yang termasuk 20 terbesar di dunia. Autobiografinya layak untuk dibaca oleh publik. Selain sebagai pendiri bank Islam terbesar di dunia, Raji juga mendirikan perusahaan peternakan unggas terbesar di seluruh Timur Tengah, yaitu Al-Wataniya Poultry. Anda mungkin tidak akan menemukan sebuah kota di Saudi Arabia di mana tidak terdapat masjid yang dibangun oleh keluarga Ar-Raji dengan dukungan yang penuh terhadap pusat dakwah, yayasan Al-Quran dan sebagainya. Dan yang lebih penting, mereka membayar gaji 1,5 juta karyawan mereka sebelum akhir bulan. Dalam salah satu wawancara, Ar-Raji mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan bahwa Anda meninggalkan harta yang cukup bagi ahli waris Anda, dan senang menyaksikan mereka menikmati bagian mereka secara damai dengan yang lain. Namun, juga sangat penting apabila seorang membalas keberuntungan yang ia dapatkan kepada negara dan masyarakat. Kami berhutang atas keberhasilan yang kami peroleh kepada negara yang telah menjaga kami dan kepada masyarakat yang telah mempercayai kami serta membeli produk-produk kami. Di samping itu, Anda juga berhutang kepada diri Anda sendiri, sebagaimana Anda berhutang kepada keluarga Anda. Ketika Anda meninggalkan kehidupan di dunia ini, investasi satu-satunya yang penting adalah menabung untuk kehidupan akhirat, sehingga Anda menyerahkan setengah dari kekayaan Anda kepada keluarga Anda dan setengah yang lain untuk donasi yayasan Anda. Apa yang Anda miliki untuk biaya hidup Anda? Sebuah rumah, sebuah peternakan, sebuah pendapatan, atau penghasilan yang tetap? Tidak ada, jawab Ar-Raji dengan senyuman yang indah dan hangat di wajahnya. Saya sudah berusia 80 tahun. Apalagi yang saya perlukan? Yayasan membayarkan seluruh tagihan saya, menyediakan saya akomodasi, makanan, perobatan, transportasi yang akan saya tekankan di tingkat yang minimum. Semua sudah terpenuhi. Seorang milioner tanpa harta, bagaimana rasanya? Ar-Raji tersenyum kembali, matanya berkaca-kaca dan mengatakan, saya merasa ringan, saya merasa bebas, saya merasa seperti burung, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil saya akan menjawab panggilannya tanpa terikat kepada suatu apapun yang bebas. Dikutip dari I Love Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diterjemahkan oleh Syahruddin Ramlan Al-Fakir, Butenjorg, 29 Juli 2020. Beliau mengatakan, impian saya adalah mengelola aset wakaf produktif senilai jutaan triliun untuk kebangkitan umat Islam.